الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah di dalam satu majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan semoga berkat qasidatul burdah yang telah kita baca dan kita selesaikan bersama, insyaallah segala hajat dan doa kita diijabai oleh Allah. Wabil khusus hajat sahibul fadilah, sahibul bait Al-Ustaz Mustaqim, yang malam hari ini beliau mentasyakuri atau wujud syukur beliau di hari di mana Allah Ta'ala mengkaruniakan istri beliau hamil, sudah mencapai yang ke-7 bulan. Istilah Jawa ini pun mitoni. Alhamdulillah, insyaallah berkat burdah diberikan kesehatan dan keselamatan yang sempurna oleh Allah, dan diberikan insyaallah kemudahan ketika melahirkan, ibunya selamat, anaknya selamat, insyaallah dikaruniakan anak yang soleh atau solehah insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya burdah ini bukan hanya baru terkenal saat-saat ini saja, tidak. Karena burdah ini sudah tercipta dan tertulis itu sudah sejak lama. Hanya saja mungkin kita yang baru mempelajari atau mendengar begitu, atau membaca, apalagi suasana Covid seperti ini, agak sedikit terkenal itu burdah. Terkenal untuk kita, sebetulnya sudah terkenal sejak dulu. Dan perlu kita ketahui juga, burdah ini dikatakan barang siapa dia membaca burdah 1 kali khatam, seperti kita tadi, 1 kali khatam itu sama seperti kita membaca Dalailul Khairat sebanyak 70 kali khatam. Itu bandingannya. 1 kali burdah itu sebanding dengan 70 Dalailul Khairat. Dan barang siapa yang mempunyai penyakit, dia bacakan ini burdah, maka akan diangkat penyakitnya oleh Allah. Ketika dia bacakan ke anak kecil atau anak kita, mungkin dia suka step misalnya, atau suka terkena gangguan jin atau sawan, ngoten istilah Jawa ini pun begitu. Insyaallah kalau kita bacakan burdah, diangkat nanti penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Karena anak kecil ini itu ada syaitan yang bertugas menggoda anak kecil, namanya Ummu Subyan. Ummu Subyan ini syaitanah begitu, perempuan, syaitan perempuan yang khusus goda anak kecil. Ketika dibacakan burdah oleh orang tuanya, anak itu dijaga oleh Allah, tidak berani mendekat dia. Kadang anak kecil malam nangis, ya, kena sawan dan lain sebagainya. Dibacakan burdah, selesai masalah. Terus kita ketika terjadi wabak seperti ini, ya sering kita lihat di TV atau di WA begitu, di sosmed, beberapa daerah baca burdah keliling, seperti dilaksanakan di pondok-pondok pesantren Sidogiri dan lain sebagainya. Itu keliling setiap malam baca burdah gitu, sampai khatam. Karena dulu awal pertama kali burdah ini disusun atau dikarang oleh Al-Imam Muhammad Al-Busiri ketika Imam Muhammad Al-Busiri ini sedang terkena penyakit lumpuh begitu. Tiang saniki stroke separuh, mati separuh begitu.
Beliau seorang ulama, Masya Allah, ahli tafsir, mufassir, muhaddits, luar biasa, ulama, soleh. Dikasih sakit sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya dikasih sakit seperti ini, saya syukur. Cuma nanti aktivitas dakwah saya, ibadah saya berkurang. Karena luapan cinta tresnoni pun datang Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau mempunyai satu angan-angan atau keinginan, azam, ya Allah, saya ingin menulis syair mahabbah kepada Rasulullah. Semoga saja setelah saya selesaikan menjadi obat, ya Allah. Subhanallah, ketika sampai ke dalam satu kalimat, wa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi bukan itu, ada setelah sebelum itu. Di mana kitab saya? Ada di Burdah. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulumi. Bagaimana seseorang di dunia ini mengetahui hakikat Rasulullah, walaupun dia setiap hari mimpi Rasulullah, tetap tidak akan tahu bagaimana hakikat kesempurnaannya Rasulullah. Padahal tiap hari mimpi Rasulullah. Bagaimana yang setiap hari tidak mimpi Rasulullah? Yang mimpi Rasulullah saja tidak tahu dia keindahan, kesempurnaan, hakikatnya Nabi Muhammad, tidak tahu. Illallah, kecuali Allah. Kita ini jabar khatir lah ya. Paling tidak kita luapkan cinta kita kepada Rasulullah. Harapan kita syafa'atul uzma, syafaat ya Rasulullah yang kita harapkan ya. Dengan kita cinta kepada dzurriyyahnya Rasul, tak pilih kasih, cinta kepada ulama, cinta kepada para sahabat, tak pilih kasih, itu termasuk wujud cinta kepada Nabi Muhammad. Yang cinta Nabi Muhammad pasti dia cinta kepada Allah. Tidak bisa orang naik tangga itu dari atas dulu, tidak bisa, dari bawah dulu. Cinta tidak sama Rasulullah, cinta. Buktinya apa? Ahlul bait sama sahabat, oke, tidak ada pilih kasih. Berarti itu cinta sama Rasulullah. Dulu zamannya Sayyidina Ali itu ada 10 yang diharamkan. 10 yang diharamkan. Awalnya halal, Pak, awalnya halal. Kemudian diharamkan oleh Allah. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, sampaikan kepada pengikutmu, ada 10 yang awalnya halal sekarang diharamkan oleh Allah. Disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada pengikutnya. Setelah disampaikan, yang sebagian ikut, yang sebagian bedal, berontak dia. Kenapa? Yang diharamkan enak kok, kawin kontrak itu kan enak ya. Itu awalnya dulu halal, diharamkan dan lain sebagainya. Akhirnya yang tidak mau, mereka bedal, mereka buat satu kelompok sendiri begitu, mengatasnamakan Sayyidina Ali dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berarti ngakunya apa? Ngakunya cinta dengan Rasulullah, tapi yang diharamkan oleh Rasulullah tidak diikuti. Nah, paling tidak kita saat ini meluapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Ustaz Mustaqim dengan istri beliau hamil 7 bulan, bukan dengan neng nong neng klung, bukan dengan campur sari, bukan dengan dangdutan, atau dengan bahkan bukan dengan tamasya kesana enggak, tapi dengan dibacakan itu burdah. Apa isinya burdah? Luapan mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Al-Imam Muhammad Al-Busiri, wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulumi. Bagaimana seseorang itu di dunia ini bisa mengetahui bagaimana hakikat Rasulullah, padahal dia mimpi Rasulullah tiap hari ini, ketemu Rasulullah dalam mimpinya. Itu saja tidak bisa mengetahui hakikat kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famablaghul ilmi fihi annahu basharun
puncaknya ilmu hanya bisa mengetahui Rasulullah adalah manusia biasa. Jadi puncaknya ilmu, siapa sekarang orang yang paling tinggi ilmunya? Tanya saja, Rasulullah apa? Secara ilmiah Rasulullah manusia biasa. Mentok sudah. Bingung ini Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Busiri sampai kalimat ba'id ini berhenti. Habis sudah ilmunya, karena kan famablaghul ilmi, sudah puncaknya ilmu hanya bisa mengetahui Rasulullah manusia biasa. Habis ini ilmunya Imam Muhammad Al-Busiri, tak bisa diteruskan, ini dipatah ini pulpennya. Akhirnya beliau tertidur. Ketika tertidur diimpeni Kanjeng Nabi, didatangi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Muhammad Al-Busiri, kenapa tidak engkau lanjutkan? Tak bisa ya Rasulullah, habis ilmu saya, ludes, hilang semua, tidak ada apa-apanya sudah, mentok ya Rasulullah, tidak kuat saya, tidak bisa saya teruskan. Apalagi yang bisa saya utarakan ya Rasulullah? Tidak bisa, habis ilmu saya. Kata Rasulullah, lanjutkan, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi bait itu dari Rasulullah dalam mimpi. Kata Rasulullah, wa annahu khairu khalqillahi kullihim, ketahuilah bahwasanya Rasulullah ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jasadnya, ruhnya dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan meh luluran pendinten digosok tetap metu lemai. Kenapa? Terbuat dari tanah. Ya, mau luluran, mau sepa, sepi, sepuh, mau fesel, mau tetap katel gosok metu lemai. Aku seluluran bendino sih metu lemai lah. Sampean terbuat dari tanah, saya terbuat dari tanah. Rasulullah, semakin banyak keringatnya semakin wangi. Rasulullah, jasad keluar ruhnya dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa anak-anak sekarang ini lebih suka kepada HP, lebih suka kepada TV, lebih suka dia main sama orang tuanya karena kurang ajar? Karena jarang dikenalkan siapa Rasulullah. Katanya ulama, satu kiai mengatakan akhir zaman itu bapaknya di majelis, ibunya di majelis, anaknya tidak tahu siapa Rasulullah. Ini bapak ibunya di majelis, pidato di mana-mana, anaknya tidak tahu dan tidak cinta kepada Rasulullah. Ini kan satu ibrah, pelajaran dari Ustadz Mustaqim ini. Semenjak dalam kandungan saja sudah dikenalkan Rasulullah. Apalagi yang sudah lahir kayak gini, disekolahkan di Diponegoro. Diponegoro muassisnya, pendirinya para habaib, dzurriyyahnya Rasulullah. Ya kan, kan sudah jelas. Jadi kepingin anaknya beliau ini kenal kepada Rasulullah dengan dimulai dengan dzurriyyahnya Rasulullah, para ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman banyak terjadi seperti itu. Bapak ibunya di majelis istiqomah bahkan luar biasa. Ini PPKM, kalau tidak PPKM, Masya Allah. Kata semalam 3 majelis luar biasa. Kiainya sudah pulang, dia belum pulang. Dari sergapnya majelis ini. Tapi terkadang kita lupa mengenalkan siapa Nabi Muhammad, sahabat Nabi, ahlul bait, ulama ya Rasulullah. Kita menganggap bahwa diri kita lebih hebat daripada mereka. Nah, jadi kita lupa untuk mengenalkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah mimpi Rasulullah memberikan satu bait tadi, wa annahu khairu khalqillahi kullihim, terbangun ini Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Kemudian dilanjut kembali sampai selesai tadi yang dibaca, farrij biha karbana ya wasi'al karami, sampai situ. Beliau lelah, tertidur kembali, dirangkul dengan oleh Rasulullah. Didatangi lagi sama Rasulullah dalam mimpinya, dirangkul sama Rasulullah, dirangkul begitu, dimasukkan ke dalam burdahnya Nabi. Apa itu burdah? Jubahnya Rasulullah. Dirangkul begini, cek, digeblok sama Rasulullah, kekirnya dilus-lus. Ya Muhammad Al-Busiri, sembuh penyakitmu, sehat walafiat. Kaget begitu beliau, terbangun langsung bisa berdiri seperti tidak pernah terkena penyakit sedikit pun. Orang kalau habis sakit stroke itu kan masih ada ya,
Ya paling tidak lemes lah begitu. Seperti tidak pernah terkena penyakit. Subhanallah. Makanya terkenal Burdah ini kalau masalah wabak bala itu cepat. Burdah. Nah, kalau rumah angker itu kecil. Yang sulit itu kalau tanahnya, ada tanah yang memang jelek. Kalau rumahnya yang jelek, tanahnya bagus, bisa dibersihkan. Tapi kalau sudah tanahnya yang jelek, ini yang repot. Tidak akan mungkin bisa bersih, kecuali dibacakan Burdah 40 hari baru bisa. Tanah bisa berubah, apalagi cuma orang. Tanah saja yang betul-betul tidak bisa berubah. Kalau rumah angker, serahkan Ustadz Mustaqim, selesai. Tapi kalau tanahnya yang jelek, tidak angker sekalipun, pokoknya tanahnya itu bahaya. Tanah yang jelek itu bisa diangkat dengan dibacakan 40 burdah selama 40 hari. Jadi sehari selesai satu burdah. Jadi 40 hari, setiap harinya baca burdah sekali selama 40 hari. Selesai nanti masalah itu. Hatta tanah saja diangkat oleh Allah Ta'ala, jadikan oleh Allah tanah yang bagus. Nah, maka ini satu pelajaran yang luar biasa. Kita dikasih contoh oleh Ustadz Mustaqim supaya anak-anak kita ini mengenal Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak itu sudah kenal, maka insya Allah dia tidak akan melakukan durhaka kepada orang tuanya. Anak itu kalau sudah cinta Rasulullah, tidak mungkin durhaka sama orang tua. Kata itsbatul hujjah ala walidik uquq hatta wa in kunta ala haqqin. Jadi anak ini kalau bantah, debat kedua orang tuanya, itu bentuk kedurhakaan yang luar biasa. Walaupun anak ini pada posisi yang benar, pendapatnya sang anak ini benar, tapi yang dia debat orang tuanya, durhaka dia. Ini pendapat anaknya benar, orang tuanya kurang pas, cuma caranya dia mendebat, dia bantah begitu, durhaka dia. Apalagi kalau anaknya salah, anaknya benar saja durhaka. Nah, kok bisa kayak gitu Ustaz? Karena dia tidak kenal dengan Rasulullah, tidak kenal dengan sahabat, tidak kenal dengan ahli bait, tidak mau kenal dengan para ulama yang saleh. Akhirnya apa? Sama orang tuanya durhaka dia. Kedua, saya pondokkan Ustaz anak saya di pesantren. Kok pulang berani dengan orang tuanya? Satu kesalahan orang tua. Apa itu? Semenjak anaknya di rumah tidak diajarkan agama. Jadi guru pertamanya anak ini bukan orang tuanya, tapi orang lain. Nanti kalau anak tadi itu pulang, kan dia merasa alim, dia pinter. Akhirnya apa? Kesalahan sedikit orang tuanya dibantah sama dia. Sampai dulu terjadi ada orang tuanya itu sholatnya silo, jadi tahiyat akhirnya silo begini. Sah enggak? Ya sah, yang penting duduk, sehat duduk begitu. Nggak bisa duduk berdiri pun enggak apa-apa, karena enggak bisa duduk, sakit berarti, dimaafkan. Nah, ini bapaknya sholatnya silo begini, tahiyat akhir silo, harusnya begini, di kebelakangkan silo. Salam bapaknya langsung didebat oleh anaknya, Pak sholatnya ini piye tuh? Sholat itu enggak gitu, salah, gini. Tersenyum tadi orang tuanya bapaknya. Sudah selesai nak, sudah. Tahu enggak kenapa bapak ini silo? Enggak tahu, ya tanya dulu. Toh orang duduk silo juga enggak batal, cuma sunnahnya saja tertinggal. Bapak ini kakinya sakit sehingga duduknya enggak bisa begini. Sakit kakinya bapak. Tanya dulu. Merasa apa? Alim dia, merasa jebolan pondok. Setelah anaknya tadi itu pergi, bapaknya menangis, ya Allah, ini salah saya. Karena sebelum anak saya ini saya pondokkan, saya tidak mendidik anak saya dengan benar. Akhirnya apa? Pulang pondok kurang ajar. Imam Syafi'i itu pulang dari pondok sampai depan rumahnya, karena sudah lama tidak pulang Imam Syafi'i. Ibu Muhammad Syafi'i pulang. Kata ibunya, siapa? Muhammad anaknya siapa?
Anaknya ibu. Bukan, ibu tidak punya anak namanya Muhammad Syafi'i. Ya, kenapa bu? Anaknya ibu sopan, tidak jerit-jerit. Ini cuma jerit-jerit. Balik ke pondok sana, diusir. Balik ke pondok. Jangan pulang kalau belum sopan katanya. Ini orang-orang dulu. Makanya kita ini lambim pun boten payu nih ketok ini. Ya, kita punya mulut ini sudah tidak payu sama anak-anak kita. Kita satu kecap, anak kita 1251 kecap. Luar biasa ini. Jadi harus tirakatnya kita yang kuat, doanya kita yang kuat. Makanya orang-orang dulu, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu menasihatkan, bacakan anak kita surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali dengan dipegang kepalanya. Tak begitu. Insya Allah kalau istiqomah tiap hari seumur hidupnya sampai dia mati tidak akan melakukan zina dia. Sampai anak ini mati insya Allah dijauhkan daripada zina. Dan dibacakan pula surat Al-Insyirah alam nasyrah laka sadrak 3 kali di dadanya sini. Insya Allah akan dibersihkan itu anaknya dari semua penyakit hati oleh Allah. Tapi istiqomah yang melakukan siapa? Bapak ibu EDW, bukan bapak ibu wong. Bapak ibunya sendiri. Kadang kita bingung ya. Bagus bawa anak kita ke kiai, ke habaib, ke nyuwuk, mintakan air, doakan. Tapi jangan lupa doanya bapak itu seperti 40 wali, doanya ibu seperti 120 wali. Dulu ada satu orang datang ke Habib Anis almarhum, minta doa, Habib doakan saya punya hajat begini. Kata Habib Anis, masih punya orang tua, masih, pulang dulu ke orang tua baru ke sini. Minta doa orang tuamu. Doa orang tuamu lebih hebat daripada doa orang seperti saya 40 orang, kata Habib Anis. Pulang sana, minta doa orang tuanya. Ma fil aba fil abna. Pengen anaknya soleh ya bapak ibunya harus soleh-solehah. Nah sekarang caranya bagaimana? Satu, tirakatnya doanya dikencengi. Kedua, jangan makan minum kecuali halal. Jangan makan, jangan minum kecuali halal. Ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ulama juga memberikan resep. Ini Ustaz Mustaqim kan sudah punya anak laki 2, mestinya pengen perempuan. Cuma katanya kiai tidak boleh makso. Kalau Ustaz Mustaqim sudah tahu, mungkin kita yang bukan Ustaz, orang biasa awam kan kadang makso Gusti Allah. Ya Allah pokoknya wedok nek gak wedok ya kudu wedok. Kadang begitu dia, makso Allah dia. Akhirnya apa? Dia paksa. Allah harusnya mau ngasih laki, akhirnya apa? Dituruti sama Allah, perempuan. Nanti kalau lahir, kata ulama, kalau lahir kebanyakan anak yang makso tadi itu, yang harusnya dikasih laki sama Allah karena makso dikabulkan sama Allah, perempuan, itu khawatirnya anaknya kalau lahir durhaka sama orang tuanya. Na'udzubillah. Jadi tetap minta sama Allah, selanjutnya pasrah sama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, begitu. Ini yang belum punya anak laki dikasih cara katanya. Ketika masih dalam kandungan gini dikasih nama dulu. Saya namakan anak saya ini Abdul Qadir. Nanti kalau lahir laki biasanya begitu. Kalau lahir diganti nama enggak apa-apa. Ini syarat kata ulama, dinamakan Abdul Qadir supaya anaknya kalau lahir ini laki. Kalau pengen perempuan ya doa sama Allah Ta'ala. Doa atau tanya dokter biologisnya bagaimana Pak Dokter supaya punya anak perempuan gitu. Ada cara-caranya. Itu cara ketika ingin mempunyai anak laki. Kalau dia dikasih anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rezekinya dilonggarkan oleh Allah. Kasih anak perempuan 2, rezekinya lebih longgar lagi. Makanya Ustaz Mustaqim ini sekarang agak banting tulang karena punya anak laki ini. Kalau dikasih anak perempuan agak longgar, santai-santai. Kayak saya anaknya perempuan, istrinya perempuan. Kalau istri laki medeni.
Anaknya perempuan agak santai. Saya lebih santai dari Ustadz Mustaqim. Biasanya begitu, kalau dikasih anak perempuan rezekinya dijamin oleh Allah. Kata Rasulullah begitu. Nah, ini insyaallah, semoga insyaallah Ustadz Mustaqim kelihatannya pengen anak perempuan. Atau anak laki Ustaz? Perempuan, insyaallah. Barokah insyaallah, kabul insyaallah. Kemudian ada resep lagi supaya kandungan ini dikuatkan oleh Allah. Kata ulama, suami istri selesai sholat baca ya hasib, ya hasib, ya hasib 7 kali. Insyaallah dijauhkan dari miskram. Apa miskram? Keguguran. Dikuatkan kandungannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara-cara yang dikasih oleh para ulama kita supaya anak-anak kita ini insyaallah menjadi anak yang soleh dan solehah. Dulu ada satu kisah terakhir di zamannya siapa? Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini beliau punya anak 25, istri 1. Nah, orang sekarang tidak ada ya, kalau orang dulu banyak. Di Pasuruan itu anak 60, istri 1. Kalau melahirkan tidak pernah ke rumah sakit dulu. Didepi sama suaminya, istrinya bilang, "Pak sakit, Pak sakit." Suaminya manggil namanya Habib Abu Bakar Gresik itu. "Ya Habib Abu Bakar, ya Habib Abu Bakar." Lahir. Setelah lahir baru ditangani bidan gitu. Jadi yang melahirkan Habib Abu Bakar semua, anaknya 60. Karena beliau ini termasuk khadim, pembantunya Habib Bakar. Nah, satu saat Syekh Ibrahim bin Adham ini punya anak 25, istri 1. Dikasih makan halal, Masya Allah. Singkat cerita, panjang ceritanya. Singkat cerita, Syekh Ibrahim bin Adham ini jualan areng. Jualan areng di pasar. Begitu jujur, ada 2 orang kaya ngelihat kejujuran Syekh Ibrahim bin Adham, dideketi. "Mau enggak saya kasih hadiah?" "Hadiah apa?" "Tolong kamu ini nanti nemeni kami untuk berangkat haji. Mau enggak kira-kira?" "Ya Allah, haji?" "Iya." "Mimpi apa saya kalau bisa haji?" Syekh Ibrahim ini seorang ulama besar, Masya Allah. Tapi mastur, menutup diri, tidak kelihatan orang. "Tapi saya tidak punya uang." "Tidak usah, tidak perlu uang. Hadiah bimbing kami, nemeni kami untuk haji." Nah, terus keluarga saya bagaimana? "Kami yang nanggung." "Berapa keluargamu?" 26 sama istri saya." Masya Allah, itu orang semua. 26 orang. "Oh gampang, kecil, orang kaya ini." "Sudah, senang kamu pulang, antum pulang, lapor sama anak istri kalau antum mau berangkat haji. Seminggu lagi insya Allah berangkat." "Oh ya, tayyib." Sudah diringkes begitu, dagangannya pulang. Dikabarkan kepada anak istrinya bingung, "Pak, ini gimana ini Pak? Ini makan aja sulit, mau minum sulit, tidak punya apa-apa." Katanya, "Ini kan gratis, mumpung ini rezeki dari Allah Ta'ala. Nanti kalian tidak bisa berangkat, saya doa di sana, insya Allah bisa berangkat. Tapi gimana?" Masih namanya manusia ya. Gimana? Akhirnya ada satu anaknya yang namanya Nasibah. Nasibah ini anaknya masih kecil. Nasibah masih kecil, keluar, "Ada apa ini kok ribut-ribut?" katanya. "Ini abahmu ini kok mau berangkat haji, sedangkan keadaan kita seperti ini." "Sudah, biar abah berangkat haji. Rezeki yang jamin Allah Ta'ala. Tidak usah bingung. Semoga insya Allah kita semua bisa berangkat haji nantinya berkat doanya abah yang di sana. Toh abah juga dikasih balas gratis. Tidak usah bingung," katanya. Rezeki yang jamin Allah. Karena anak yang paling kecil ngomong kayak gitu, taslim sudah, diterima semuanya. Ini cah cilik kok soleh gitu. Solehah perempuan. Diterima, ibunya sadar, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya sadar. Sudah berangkat haji. Berangkat haji, satu waktu ada raja dengan pasukannya sedang berburu di hutan. Ini rumahnya tengah hutan, bayangkan. Rumahnya tengah hutan ini. Mereka berburu, raja dengan kehabisan bekal, suruh cari makanan, melihat ada satu rumah di tengah hutan. Heran, ini kok ada rumah tengah hutan. Suaranya rame, ada yang baca manaqib, ada yang baca burdah, ada yang baca Quran, ada yang baca yasin, tahlil, macam-macam. Ada yang baca kitab, luar biasa, bapaknya ulama. Subhanallah, dideketi.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar rumah kecil, keluar 26 orang keluar. Masya Allah, ini undangan dari mana ini kok? Keluar begitu kaget ini prajuritnya tadi. Ini kalian ini manusia semua? Iya manusia ini. Kok hidup di tengah sini? Iya alhamdulillah. Kamu siapa bu? Saya istrinya Ibrahim bin Adham. Ini anak-anak saya semua ini. Masya Allah. Saya ini prajurit pasukannya raja ini. Mau minta makan minum, kira-kira ada ndak? Nah, punten, saya ndak punya apa-apa. Punyanya cuma ini loh. Tinggalan 1 kendi air dari suami saya ini. Mau belanja jauh, ndak ada masakan ini. McDonald ndak ada di sini. Tidak ada apa-apa ini. Tapi kami mau minum, kami mau minta. Jangan. Nasibah keluar, lakonnya nasibah tadi. Nasibah keluar, sudah bu, maaf, kasihkan saja. Rezeki yang jamin Allah. Insya Allah kita dikasih berlipat ganda oleh Allah Ta'ala. Sudah, kasihkan begitu. Dibawa kepada rajanya tadi. Cuma ini saja, tidak ada yang lain, tidak ada. Dari mana ini? Dari sana. Diceritakan sama raja, heran raja. Ya Allah, kok saya punya rakyat kayak gitu, saya tidak tahu katanya. Akhirnya didatangi sama sang raja. Ditanya anaknya siapa, istrinya siapa, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, ulama. Iya, Masya Allah. Akhirnya, subhanallah, dikasih ini sama sang raja, harta melimpah, emas begitu. Hatta istrinya saja megang emas itu bingung kan? Istri sekarang kan apa semua? Hatta emas palsu aja tahu itu. Jadi saya, oh ini palsu, ini abang tok warnanya. Istri sekarang titis-titis itu. Iya. Istri dulu megang emas, bingung, ini apa ini kok dredeg. Ini emas ini, Masya Allah. Emas ini kayak gini nih. Iya, tidak pernah megang emas, tidak pernah. Yang saya pegang ya emas saya itu, emas suami saya itu emas itu. Mas Hasan ya. Itu suami saya itu. Ya Allah dikasih ini harta semua melimpah. Kata nasibah, betul kan bu, rizki dijamin sama Allah. Iya betul. Tidak lama kemudian Syekh Ibrahim bin Adham itu pulang, naik kapal. Nah kodanya sakaratul maut. Jadi kapal itu macet di tengah laut itu. Jadi nggak bisa bayangkan, macet di tengah laut. Tidak ada yang bisa nyupir, bingung. Dibacakan Fatihah tambah sentik-sentik, bacakan Yasin tambah na'udzubillah begitu. Bingung ini. Akhirnya cari orang, mungkin ada orang soleh ini. Ada orang soleh yang ada di mana? Di kapal ini. Syekh Ibrahim baru doa, ya Allah, jaga anak istri saya ya Allah, selamatkan mereka. Doa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah saya sudah pulang dari haji ya Allah, sampaikan saya bersama anak-anak dan keluarga saya. Doa sama Allah. Ada orang melihat, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Ibrahim bin Adham. Boleh minta tolong? Tolong apa? Itulah kodanya sentik-sentik itu. Mau mati itu. Ini kalau mati sudah semua kita orang mati, tidak ada yang bisa nyupir, kapalnya macet. Ya terus apa harus saya lakukan? Ya doa lah. Gimana caranya? Jadi doakan Fatihah gitu aja sembuh, langsung sembuh. Karena tidak pernah makan haram ini. Padahal kalau tidak pernah makan haram, makannya halal begitu. Nah kita orang doa ngantos meniren juga kobol-kobol, kobal-kobol. Karena yang dimakan macam-macam ya. Kita punya perut ini, perut ya, bukan tong sampah. Kalau tong sampah kan masuk semua. Subhanallah, singkat cerita, selesai tadi, nah kodanya sudah bisa nyupir kapalnya sampai pelabuhan. Tanya, siapa tadi yang doakan saya kok bisa sembuh? Padahal saya sudah melihat malaikat macam-macam itu, sudah mabur-mabur banyak, sudah hampir itu, kok bisa kembali lagi roh saya ini. Itu Syekh Ibrahim bin Adham itu yang doa, dipanggil begitu ya, Syekh Ibrahim, saya wujud terima kasih saya, ambil ini kapal buat sampean. Enggak, saya enggak mau. Lu kapal? Enggak mau. Kenapa? Saya enggak pernah makan kapal katanya. Kapal mau buat apa saya katanya? Ya sudah dijual kapalnya, dikasihkan tadi itu emas. Bingung Syekh Ibrahim, ini apa ini? Emas itu. Kalau sekarang ini ya dapat 500 juta lah. Gitu. Istrinya dapat emas 500 juta, suaminya dapat emas 500 juta. Berkatnya siapa? Nasibah tadi, ini anaknya tadi. Subhanallah, pulang Syekh Ibrahim senang, ini nanti kalau saya ketemu istri saya, istri saya bakal nyuruh saya kawin lagi ini. Masya Allah, ini luar biasa ini, saya tunjukkan istri saya ini. Masya Allah, istrinya juga begitu. Nanti kalau
suami saya Ibrahim bin Adham pulang, tak tunjukkan emas ini, kaget, senang dia. Subhanallah, ketemu mereka, kangen-kangenan, cerita-cerita, saya dapat sekian, saya dapat sekian. Loh, kok sama? Ceritanya gimana? Gini, ceritakan. Kata Syekh Ibrahim, semua ini berkat anak kita yang bernama Nasibah. Mana Nasibah? Sakit dia, baru panas di kamar. Ayo kita ikut ke kamar, kita lihat ke kamar. Semua keluarga Syekh Ibrahim dan istrinya, anak-anaknya, 24 anak itu melihat Syekh Nasibah tadi. Ini dibangunin sama Syekh Ibrahim. Ya Nasibah, abahmu pulang Nasibah. Nasibah pulang, abahmu. Tak bangun. Ketika dipegang, subhanallah, meninggal. Nasibah ini wafat, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya 500 keping emas tadi itu semuanya disedekahkan, dibuat keluarganya, disedekahkan untuk ta'allum wa ta'lim, untuk dakwah ilallah, disedekahkan, dihadiahkan untuk si Nasibah tadi ini. Ini subhanallah, makannya halal, hasilnya begitu, soleh-solehah. Nah, jadi mungkin ini tirakat kita di akhir zaman, tirakatnya banyak doa sama Allah Ta'ala. Yang kedua, banyak sedekah, ya. Yang ketiga, jangan makan kecuali halal. Halal itu bukan hanya antara iwak pitik sama iwak babi, bukan itu saja, tapi cara dia mendapatkan harta atau makanan yang baik itu dengan cara apa? Iwak pitik halal, tapi caranya dengan cara mencuri, jadi haram. Ini sekelumit yang bisa Al-Fakir kami sampaikan, semoga bisa menggugah hati kita dan menyadarkan kita bahwasanya di rumah kita meninggal anak istri kita. Ya, setelah kita meninggal, yang kita tinggalkan apakah mendoakan kita atau tidak, sering ziarah ke kubur kita atau tidak. Ini apa nanti yang kita persiapkan untuk kita menghadap Allah Ta'ala. Harta ditinggal, mobil ditinggal, uang ditinggal, pangkat kedudukan ditinggal, ya, kesaktian semua ditinggal, semua ini ditinggal semua. Yang manfaat anak dan istrinya, keluarganya tadi. Insyaallah semoga Allah Ta'ala membuka keberkahan kepada keluarga kita, diri kita, dan disadarkan oleh Allah Ta'ala kita insyaallah menjadi sebaik-baik umat Nabi